Hahaha. Aduh, si Bodoli bisa juga menguliti ikan ya? Apa kakak iparmu yang mengajarimu? Si bodoh, kamu kenapa tidak pulang? Tidur dengan kakak iparmu sana. Dasar bocah, kalau mau lihat pulang saja, lihat ayah ibumu tidur sana. Kamu belum. Kakak ipar, lihat ikannya. Semua bilang kamu bodoh. Kemampuan menangkap ikanmu masih top. Ayo, pulang kakak ipar masakkan ikan untukmu. Makan ikan. Cepat coba. Libei. Liontin giok di lehermu ini. Dari mana? Cukup bagus ya? Oh, aku menemukannya di tepi sungai sore ini. Kalau kakak ipar suka, aku berikan untuk kakak ipar. Aduh, jangan dilepas. Kamu pakai bagus kok. Cepat makan. Enak kan? Ikan masakan kakak ipar paling enak. Kakak ipar, perutku sakit. Kalau begitu cepat pergi. Anak ini habis makan ingin ke toilet. Kebiasaan dari mana ini? Nona, ada urusan mendesak di desa. Mau bicara denganmu, tolong bukakan pintu untuk paman. Paman, kami sedang tidak nyaman sekarang. Aduh, tidak nyaman bagaimana? Haha. Bukan. Lepaskan aku, kau mau apa? Kau mau apa? Kau mau apa? Ayo, Pak Kades ingin membicarakan sesuatu denganmu. Lepaskan aku, kalau tidak aku akan melaporkanmu. Seluruh desa di bawah kendali. Kau mau melaporkan pada siapa? Hahaha, tenang saja. Malam ini paman akan membuatmu menjadi wanita sejati. Hahaha. Apa yang kau lakukan? Lepaskan kakak iparku. Siapa itu? Si bodoh? Ku bilang, jangan mengganggu urusan paman ini. Paman, dia kakak iparmu. Akan kujadikan dia wanita sejati. Belajarlah sedikit. Xiaobei, Awas saja kalau aku menghajarmu, jangan pedulikan dia. Kau tidak perlu ikut campur. lepaskan aku. Lepaskan. Bajingan tua, berani-beraninya engkau mengganggu kakak iparku. Hari ini ku habisi kau. Aku pamanmu. Kau tidak boleh memukulku. Aku kepala desa. Kepala desa, coba saja kalau berani. Si bodoh itu mengamuk. Aku bisa lebih gila lagi. Gila. Gila. Aku lebih gila lagi. Aduh, Xiaobei. Menusukmu. Aduh, Xiaobei. Jangan. Hei. Cepat pergi. Baik. Kalian tunggu saja. Dia pergi. Sudahlah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Xiaobei, penyakitmu sudah sembuh? Sembuh. Semuanya sudah baik. Syukurlah. Tapi kita sudah menyinggung Pak Kepala Desa. Kedepannya, bagaimana kita harus hidup? Bagaimana kalau aku membawamu pergi dari sini? Ini tertulis hari terakhir pendaftaran. Kau halangi aku apa? Lihat dulu kalian, pakai baju apa? Kami ini hanya menerima peserta yang bermartabat. Kau, bagaimana engkau bicara begitu? Biarkan mereka masuk. Nona, kau ini... dia itu Putri, Grup Su, Nona Su Xinwei. Halo, tidak perlu dengarkan dia.
Setelah mengisi ini, serahkan ke resepsionis saja. Baik, terima kasih, terima kasih. Sini. Nona Su, tak disangka kau tidak hanya cantik. Hatimu juga sangat baik ya. Tapi, kenapa kalian baru di hari terakhir mendaftar? Oh, kami hanya ingin mencoba. Orang kampung berani ikut kompetisi masak. Apa katamu? Ini koki kepala Hotel Bintang 5 kami, Jiang Shen, juga peserta kompetisi kali ini. Halo. Oh, ternyata koki kepala pantas saja memandang orang dengan hidung. Kau Bagaimana? Apa aku salah bicara? bocah kurang ajar. Kau berani bandingkan denganku? Meremehkan orang desa ya? Aduh. Menang atau kalah, kita lihat saja di arena. Tunggu saja kau. Nona Su. Namamu Li Bei. Masuklah. Kakek, buka pintunya. Berhenti kamu. Kakek. Ada apa ini? Kumohon, tolong kakek saya. Cepat bantu dia ke punggung saya. Cepat. Kalian mau apa? Kalau tidak ingin kakekmu kenapa-napa, cepat ikut aku. Hei, ayo pergi. Bagaimana keadaannya? Saya sudah memberinya 2 suntikan akupuntur. Untuk sementara dia baik-baik saja. Hanya saja organ dalamnya sedikit terluka. Nanti perlu pemulihan yang baik. Terima kasih, Pak. Hei, jangan dulu. Bangun. Hei, kamu tahu orang yang menabrak kakekmu siapa? Siapa namamu? Nama saya Hong. Kakek saya bernama Zhu Tianhe. Beliau seorang tabib. Pagi ini mobil itu tiba-tiba melaju ke arah kami dan langsung menabrak kakek saya hingga jatuh tersungkur. Untungnya bertemu dengan kakak ini. Kalau tidak, kakek saya mungkin tidak akan tertolong. Tidak disangka kamu bisa pengobatan juga ya? Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Oh, aku baik-baik saja. Saudara Lin, apakah kau baik-baik saja? Hong, kalian saling kenal? Dia murid kakekku. Saudara Lin, sepertinya dia mencari kita. Ini semua salah paham. Karena ini semua salah paham, lebih baik dijelaskan saja. Tuan Ju mungkin akan segera bangun. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya bersama? Ayo, pergi. Saudara Lin, kau sedang melihat apa? Hong, siapa wanita cantik tadi? Dia Su Xinwei. Dia putri pemilik hotel ini. Su Xinwei. Aku tidak tahu dia masih hidup. Anak muda itu Li Bei yang menyelamatkannya. Baiklah, aku mengerti. Aku akan terus mengawasinya. Mungkinkah kecelakaan Tuan Zhu Tianhe disengaja? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Li Bei juara pertama? Pasti ada kecurangan. Hasil penilaian kami adil dan jujur. Lagi pula ada pemungutan suara dari penonton di tempat peringkat Li Bei. Tidak mungkin ada kecurangan. Orang desa punya selera apa? Jiang Shen, ada apa? Kompetisi memasak kali ini memilih masakan yang disukai masyarakat umum, bukan memilih yang mahal. Ya, koki ini. Anda salah, karena sudah ada hasilnya. Harus sportif. Terus begini, tidak sopan. Kalian ini mengeroyok, bilang pada Li Bei masakan yang dia buat. Aku tidak suka. Terima kasih Tuan Lin. Sama-sama, Nona Su.
Kebetulan, saya ada urusan dengan Nona Su. Bagaimana kalau kita bicara di kamar saya? Baik, Silakan. Lin Yuan sudah tidur, saya masuk ya. Tunggu sebentar. Kenapa engkau datang? Pak Guru Zu sudah sadar, tidakkah kau ingin melihatnya? Sudah malam, besok saja. Kenapa engkau banyak berkeringat? Apakah kau sakit? Tidak, badanku memang begini. Ada perlu apa kau datang? Kubantu kau memeriksanya. Saya sudah bilang tidak apa-apa. Kalau begitu, saya akan pergi melihat Tuan Zu. Celananya bagus. Cantik. Hampir saja anak itu merusak rencanaku. lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Sejak bertemu denganmu, aku tidak bisa makan dan tidur. Aku memimpikan hari ini. Haha. Pergi. Wanita brengsek. Tidak mau terima tawaran baik, ya? Kan? Tolong, 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 tolong. Aku akan menghabisimu. Bajingan. Berani memukulku, cari mati. Rasakan tinjuku. Aduh. Aduh. Berani memukulku. Xiao Bei, Xiao Bei. Pak Guru Zu, obat apa yang baru saja Bapak berikan padanya? Obat herbal Cina. Lin Yuan menaburkannya padanya. Hanya beberapa obat halusinogen. Tidak mengancam jiwa. Aduh, sadar? Xiao Bei, bagaimana perasaanmu sekarang? Ada apa denganku? Lin Yuan, dia memberimu obat. Sudah tidak apa-apa. Tapi fisikmu sangat aneh. Setelah terkena obat Hailong Hui, kamu bisa sadar begitu cepat. Hailong Hui. Yang ditaburkan Lin Yuan padamu adalah obat Hailong Hui. Sepertinya Lin Yuan juga orang Hailong Hui. Dia mengikutiku begitu lama, aku tidak menyadarinya. Lalu orang yang menabrakmu terakhir kali, mungkinkah juga orang Hailong Hui? Hailong Hui adalah geng lokal yang selalu berbuat jahat. Sebulan yang lalu, mereka menemukanku dan memintaku membuatkan mereka sejumlah obat halusinogen. Obat halusinogen? Apakah Bapak yang selama ini dikenal sebagai ahli obat Zu? Kudengar keahlian Bapak dalam meracik obat sangatlah tinggi. Tak tertandingi. Itu hanya reputasi saja. Setelah aku menolak, mereka terus mengejarku. Xiao Bei, apa yang kau lakukan? Aku ingin meminta Pak Guru Zu menerimaku sebagai murid untuk belajar teknik meracik obat darimu. Aku juga ingin belajar. Setelah kejadian dengan Lin Yuan ini, aku juga harus belajar sesuatu untuk membela diri. Xiao Bei, bangunlah dulu. Kau telah menyelamatkanku. Kau seharusnya sedikit mengerti ilmu medis. Menjadikanku sebagai gurumu, itu terlalu berlebihan. Aku hanya beruntung saja. Bukannya aku tidak mau menerima, tetapi aku telah memutuskan untuk tidak menerima murid lagi. Bagaimana ini? Tenang saja, aku punya cara. Dia pasti akan menerimaku sebagai murid. Hei, Xiao Bei, ada apa denganmu? Pak Guru Zu, gawat, Li Bei meminum obat Bapak, dan dia muntah serta diare semalaman. Apa?
Xiao Bei, bagaimana bisa begini? Obatku tidak mungkin bermasalah. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah muntah. Jangan bicara sembarangan. Sini, biar ku periksa. Kau ini sedang apa? Kecuali engkau setuju membiarkanku menjadi muridmu. Dalam situasi seperti ini, kau masih memikirkan hal ini? Aduh, baiklah, aku setuju. Terima kasih guru, terima kasih guru. Dasar anak ini. Inilah yang diinginkan geng Hailong Hui. Obat ini hanya perlu sedikit untuk membuat orang pingsan. Sehebat itu. Geng Hailong Hui mau pakai ini untuk apa? Tidak mungkin untuk hal yang baik. Xiao Bei, Leontin Giok ini tampaknya sangat berharga. Leontin ini memang barang berharga. Pak Ketua, ampun Pak Ketua, Pak Ketua. Saya suruh kamu cari Zhu Tianhe. Tak disangka, anak ingusan saja, kamu tidak bisa tangani. Pak Ketua, walaupun kali ini saya ketahuan, tapi saya menemukan keberadaan giok darah surgawi. Giok darah surgawi. Di mana? Ada pada pemuda bernama Li Bei. Apa kita dan geng lain mencarinya kemana-mana? Barang yang kita cari ternyata ada pada orang kampung. Ya, Lin Yuan, sekaranglah saatnya kamu menembus kesalahanmu. Pak Ketua, saya sudah memikirkan sebuah cara. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Gunting maut. Siapa engkau? Kenapa engkau mencuri di malam hari? Diam saja, ya. Lihat siapa engkau, guru. Pak Guru Zhu, kenapa kau? Jangan menangis. Kalau engkau terus menangis, awas kalian kubuat celaka. Makan. Gadis nakal, hari ini kalau kau tidak menyerahkan Leontin Giok itu, kau tidak akan kuberi makan. Kakek, di mana kau? Sekarang aku tidak tahu kemana mereka membawa Ahong. Jika kita tidak menyerahkan Leontin Giok, mereka, Ahong akan dalam bahaya. Keterlaluan, aku akan lapor polisi sekarang. Jangan. Jangan lapor polisi. Mereka akan menyakitinya. Pak Guru Zhu, di mana mereka meminta Anda untuk mengirim Leontin Giok? Apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyelamatkan Ahong. Ayo. Jangan menangis seharian. Kalau menangis lagi, ku bunuh engkau. Menyedihkan sekali. Ahong. Kenapa banyak sekali gadis di sini? Hailong Hui. Mereka berbisnis perdagangan manusia. Bajingan. Hei, apakah kalian pernah melihat seorang gadis bernama Ahong? Dia dibawa ke tempat lain. Kami juga tidak tahu. Dengarkan aku. Setelah kita keluar nanti, jangan membuat suara. Langkahkan kaki dengan pelan.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tunggu, seseorang datang. Cepat sembunyi. Jangan bersuara. Kalau tidak, kubunuh engkau. Guru, Anda bawa mereka keluar dulu. Saya akan mencari Hong. Baik, ayo cepat pergi. Pergi, pergi. Pergi. Tolong, tolong, tolong. Kak Libeu, kakak datang untuk menyelamatkanku. Jangan takut, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayo, Xin Wei. Ahong, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Berkat Kak Libei yang menyelamatkanku, dia juga menyelamatkan gadis-gadis lain. Guru, bagaimana kalau kalian istirahat dulu? Besok kita akan meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, setelah Lin Yuan bangun, He Long Hui pasti akan datang mencari kita. Benar, Ahong. Ayo kita beres-beres. Baiklah. Sudah selesai, kau juga keluarlah. Marah ya? Tidak. Ahong hanya terkejut. Aku tidak ada apa-apa dengannya. Apa urusannya denganku? Sok jual mahal, jelas-jelas cemburu. Aku tidak cemburu. Benarkah? Aku tidak mau bicara denganmu lagi. Xin Wei, sebenarnya di hatiku hanya ada kamu. Nona-nona berdua, selamat siang. Anda siapa? Saya pencari bakat dari perusahaan hiburan oriental, khusus mencari pendatang baru yang sangat potensial untuk perusahaan. Saya lihat kalian berdua memiliki aura yang bagus. Bisa dicoba. Ini kartu nama saya. Ayo. Jadi artis. Artis di perusahaan kami, bayarannya sangat tinggi. Setiap bulan pada dasarnya di atas 6 digit. 6 digit? Di depan itu adalah perusahaan saya. Tidak jauh dari sini. Jika kalian berdua tertarik, kebetulan bisa ikut dengan saya untuk wawancara. Kalau begitu, bagaimana kalau kita coba? Ayo. Perusahaan ini, kok di toilet pun ada kamera, pasti ada yang tidak beres. Gawat, itu Xin Wei. Apa yang kau lakukan? Aduh. Bajingan kau. Aduh. Xiao Bei, ada apa ini? Lihat. Dia berani-beraninya mengintip kami ganti baju, mengaku-ngaku sebagai pencari bakat. Saya salah. Kemari, katakan, kalian ini siapa? Kenapa merekam para gadis? Kami hanya mencari gadis-gadis cantik, lalu memberikan mereka kepada orang kaya untuk mendapatkan komisi. Tak tahu malu. Video lainnya di mana? Di dalam hard disk di laci saya. Lin Yuan kabur. Biarkan saja dia dulu. Lebih baik kita lihat Xin Wei dulu. Xin Wei. Xin Wei. Bagaimana ini? Sebaiknya kita bawa dia pulang dulu dan meminta guru memeriksanya.
Guru. Dia keracunan. Keracunan? Keracunan? Mereka menggunakan racun lagi? Racun apa ini? Ini adalah racun yang disebut aconitum. Ini juga merupakan racun yang biasa digunakan oleh Hai Long Hui. Apa? Hai Long Hui lagi? Halo, meskipun saya tidak berhasil membawa mereka pergi, tapi racun yang kau berikan sudah saya berikan. Mereka pasti akan meminta penawarnya darimu. Hehehe. Dugaanmu benar. Kelompok Hai Long Hui benar-benar mengirim orang untuk mengawasi kita. Sepertinya tempat ini tidak bisa ditinggali lagi. Oh ya, Guru. Yang Anda katakan itu tanaman obat untuk penawar racun aconitum di mana? Di Desa Liulin. Desa Liulin. Aku orang Desa Liulin. Guru bilang, tanaman obat ini ada di Desa Liulin kita. Setelah aku menemukannya, aku bisa menawar racun Sinwei. Sudah lama tidak kemari, rumahnya sangat kotor. Bodoh. Kau berani kembali? Ini rumahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Oh. Yo, anak ini sepertinya tidak bodoh. Masih ada satu lagi di tempat tidur. Kak, kau mau bersama gadis ini? Hahaha. Kau tidak tahu malu. Sebelum aku marah, kalian pergi dari sini. Yo, lihat. Dia malah marah. Dia malah marah. Li Bei, sebagai kepala desa, aku punya hak untuk menjaga keamanan seluruh desa. Orang berbahaya sepertimu segera pergi dari Desa Liulin. Kalian masih bengong apa? Usir mereka. Kalian sedang apa? Berani sekali kau. Kau sedang apa? Gawat, Paman. Bibi tiba-tiba muntah dan diare. Beliau sudah pingsan. Apa katamu? Ada apa? Dokter bilang beliau keracunan. Ayo kita lihat. Aduh. Ayo. Pulang dan lihat. Kakak ipar, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sepertinya Pak Kepala Desa juga sedang ada masalah. Kakak ipar, bagaimana kalau Anda menjaga si Wei di sini? Saya akan pergi melihat apa yang terjadi. Oh. Istriku, kau kenapa? Istriku, ada apa dengan Bibi? Tidak tahu, Bibi dan yang lainnya pergi ke kota, dan sekembalinya mereka seperti ini. Siapa lagi yang keracunan? Masih ada beberapa orang lagi. Paman, bagaimana ini? Istriku, kau tidak boleh kenapa-napa. Hei kau, dasar bocah, kau sedang apa? Lepaskan. Kalau kau tidak ingin dia mati, diamlah. Jangan berpura-pura di sini. Pergi. Dia keracunan aconitum, hanya aku yang bisa menyembuhkannya. Pak Kades, sepertinya dia tidak berbohong. Jika kita terus menunda, aku juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa aku harus mempercayaimu? Racun yang dia alami sama dengan racun yang dialami temanku, sama persis. Jika aku tidak bisa menyelamatkan mereka, maka aku akan pergi. Tapi jika aku menyelamatkan mereka, kamu tidak boleh lagi mengusir kami dari desa. Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari. Ini dia. Sepertinya obat ini cukup manjur. Setelah minum obat ini, seharusnya sudah cukup. Ya, aku lihat dia sudah hampir pulih. Itu, apakah kalian sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan Desa Liulin? Apa katamu? Kita tidak bisa terus tinggal di sini. Kalian ingkar janji? Bukankah Bapak bilang, jika Xiao Bei menemukan penawarnya, kami boleh tinggal di desa? Benar kan? Apa aku pernah bilang begitu? Iya, siapa yang bisa membuktikannya? Bukan, kamu
Tidak tahu malu. Nona, jika Nona ingin tetap tinggal, silakan saja. Bagaimana kalau menjadi istri muda untuk Pak Tua ini? Mendingan jadi istri muda Pak Tua aja. Hei, apa-apaan ini? Kau pikir engkau bisa jadi kepala desa? Li Bei, kau mau memberontak ya? Ku bilang, kita semua tidak akan meninggalkan desa Liu. Berani sekali kalian. Tidak mau usir orang-orang gila ini keluar. Aduh. Hei. Ku dengar Li Bei sudah tidak sakit jiwa lagi. Benar atau tidak ya? Kalian sedang apa ini? Li Bei ini menyembuhkan penyakit kalian. Sekarang Pak Kepala Desa mau mengusir kami. Kepala desa apa? Apa ini benar? Tidak mungkin, suamiku. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Benar kan? Apa? Iya kan? Ya. Aku hanya datang untuk melihat apakah mereka baik-baik saja. Li Bei, saat engkau tidak sakit, terlihat cukup tampan. Li Bei, kau tidak boleh pergi. Nanti kalau kami sakit, Bibi masih mengandalkanmu. Baiklah. Pertanyaan-pertanyaan ini jangan kita tanyakan dulu. Nanti pertanyaan Bibi akan kujawab satu persatu ya. Dan juga nanti aku tidak akan meninggalkan desa Liulin. Aku juga akan membuka toko obat di sini untuk desa Liulin kita membanggakan. Aduh, aku datang. Lepaskan. Aduh, marah. Siapa yang marah? Kamu pergi cari ibu-ibu dan kakak iparmu sana. Bagaimana mungkin aku dengan ibu-ibu dan kakak ipar? Ada apa? Orang yang aku suka selalu kamu. Lalu bagaimana dengan Liuran? Kakak ipar. Bagaimana bisa sama? Kenapa tidak sama? Coba pikirkan. Satu kakak ipar, satu istri. Bagaimana bisa sama? Siapa istrimu? Siapa istriku? Menurutmu siapa istriku? Siapa istriku? Kamu menggodaku. Ternyata, kamu hanya menganggapku kakak iparmu. Aku mau pergi ke jalan beli sesuatu. Kalian ada yang perlu dibelikan? Bawa dirimu kembali saja sudah cukup. Kalau begitu aku pergi dulu. Bukankah ini Liu Jianmin, pria lajang di desa? Kak Jianmin, aku ingin pergi ke kota. Bolehkah aku menumpang denganmu? Hal kecil, ayo, naik. Pergi dulu ya. Terima kasih, Kak Jianmin. Pak, permisi. Ada apa? Ada Lian Kiao tidak? Ada. Mau berapa banyak? 3 kati. Ada yang bisa dibantu? Ada apa? Dasar kau tidak tahu kalau barang-barang keluarga Zhu tidak boleh dibeli. Kenapa? Kalau dibilang tidak boleh ya tidak boleh. Tidak perlu banyak tanya. Lalu obat-obatan saya mau beli di mana nanti? Beli obat-obatan hanya boleh di Heilong Hui. Paham? Heilong Hui? Betul. Hari ini saya akan beritahu kau. Di sini wilayah kekuasaan siapa? Saya tahu. Berikan sini. Jangan lari. Aduh, anak ini larinya cepat sekali. Cepat kejar. Tidak bisa. Jangan lari, aku akan memberimu kekuatan. Kalau engkau benar-benar bisa memberiku kekuatan, buat aku lari lebih cepat. Jauhi kedua penipu di belakang itu. Cepat sekali. Kok larinya cepat sekali? Ayo pergi. Li Bei datang. Kak Jianmin, wajahmu kenapa?
Tidak apa-apa, Kak Jianmin. Apakah dipukul seseorang? Beritahu aku. Aku akan membalaskan dendamu. Orang-orang Helonghui, aku pergi ke toko obat grosir untuk membeli obat. Mereka menyuruh 2 penipu memukulku. Helonghui, kita pergi sekarang. Li Bei, bagaimana kau bisa berurusan dengan orang-orang Helonghui? Aduh, ini cerita yang panjang. Kak Jianmin, sudah larut juga. Kita pulang, mandi dan tidur. Li Bei, tunggu sebentar. Kudengar kau mau buka toko obat di desa. Aku ingin... Kak Jianmin, apakah Anda juga ingin bergabung? Bagaimana kau tahu? Sejak aku di desa, mau buka toko obat, beritanya tersebar, semua orang berebut ingin bergabung. Tapi... aku hanya menyetujui Kak Jianmin saja. Kenapa? Waktu kecil, orang desa menertawaiku. Sebagai orang bodoh, hanya engkau yang tidak menertawaiku. Kalau bukan kau, siapa lagi yang kusetujui? Kalau begitu, sudah disepakati. Baik. Kalau begitu, cepatlah pulang. Ya, baik. Istirahatlah lebih awal. Bocah kurang ajar, berani-beraninya engkau cari masalah denganku. Tunggu saja engkau. Bos, lalu masalah ini, kita bereskan atau tidak? Bereskan. Harus dibereskan. Aku harus membuatnya tahu. Siapa yang berkuasa di sini? Kakak ipar, aku hari ini terburu-buru pergi. Tidak membawa apa-apa untuk kalian. Tidak apa-apa. Barang-barang di rumah cukup. Xiao Bei, kenapa kau terluka? Aku tidak sengaja jatuh. Sini, ku beri obat. Xiao Bei, kau sedang melihat apa? Tidak melihat apa-apa. Aduh, kakak ipar sakit. Kau masih tahu rasa sakit ya? Kak ipar kau, kenapa? Kau sekarang sudah punya Xinwei? Mana bisa memperhatikan kakak ipar lagi? Bagaimana mungkin kakak ipar? Tenang saja, siapapun orang di sisiku, aku pasti akan selalu baik padamu. Tidak akan membuatmu menderita. Benarkah? Aku tentu saja benar. Pak Wang, obat-obatannya sudah dikemas untuk Bapak. Oh, baiklah. Perkenalkan, ini adik saya, juga pemilik toko obat ini. Muda dan berbakat ya. Tidak. Pak Wang, jika obat ini nanti terjual dengan baik, kami selanjutnya masih membutuhkan banyak stok. Tidak masalah. Sudah malam juga, kalian lebih baik segera berangkat. Nanti di jalan tidak aman. Oh, baiklah. Kalau begitu, Li Bei, kamu pulang dulu saja. Sisanya biar saya bicarakan dengan Pak Wang. Baik. Kak Jianmin, bantu aku. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Hati-hati di jalan. Bos, itu dia. Ayo. Anak muda, masih ingat kami berdua? Apa salah saya kepada kalian berdua? Mengirim obat-obatan di jalan ini, setiap bulan bayar Rp2.000 untuk biaya perlindungan, mengerti? Orang miskin. Saya tidak butuh perlindungan kalian. Peduli apa kau butuh atau tidak. Anak muda, ku beritahu kau, hari ini uangnya harus kau berikan. Uangku sudah habis untuk beli obat. Aku sungguh tidak punya uang lagi. Tidak punya uang? Tidak punya uang, kenapa kantongmu digenggam begitu erat? Ngapain? Cepat serahkan, jangan banyak bicara. Serahkan. Aku sungguh tidak punya uang lagi. Mau lari? Hei. Kembali. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kehebatan kakek. Aku sungguh tidak punya uang, jangan. Bocah, kau mempermainkanku, ya? Uang sekecil ini?
Sudah kubilang, uangku kugunakan untuk membeli jamu. Tuan Shan yang lihat bocah miskin ini tidak punya banyak uang. Bagaimana kalau kita ambil jamunya ini dan menjualnya? Ide bagus. Ayo. Ayo. Jangan. Beca ini bukan milikku. Kalian tidak bisa merampasnya. Kumohon. Minggir kau, bocah bau. Berani menghalangi lagi. Kulindas kau. Aku tidak akan minggir. Lihat dia seperti orang bodoh. Ayo. Kuberikan kau kekuatan. Pukul dia. Kalian turun. 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 Aduh, berani juga engkau, bocah. Ayo, coba pukul aku. Ayo. Shan yang hajar dia. Tunggu apa lagi? Kau, bocah, tunggu saja. Ayo pergi. Kak Shan yang panggil dia Kak Jianmin. Kak Jianmin. Jangan bicara. Kak Jianmin nanti akan membawamu ke ladang jagung, akan kunyanyikan lagu untukmu. Ayo. Hei, bocah nakal, kenapa belum pulang ke desa? Kak Jianmin, kali ini sepertinya aku benar-benar membuat orang-orang Hailong Hui marah. Kau memukul mereka lagi. Memukul di mana? Sepertinya aku menendang selangkangan si Shen yang... Apa? Kau menendang selangkangannya? Bisa-bisa dia celaka. Habislah kau, Kak Jianmin. Lalu bagaimana ini? Ku dengar orang-orang naga hitam itu, semuanya kejam dan bengis. Sebelumnya ada kasus perdagangan perempuan yang dijebak kepada seseorang bernama Lin Yuan. Dia yang dijadikan kambing hitam. Bajingan-bajingan Hailong Hui itu semuanya lolos begitu saja. Pantas saja Lin Yuan tidak mengejarku. Ternyata dia dijadikan kambing hitam oleh orang-orang Hailong Hui. Tapi aku tidak menyangka Hailong Hui juga punya pengaruh. Di kota Liulin, sama sekali tidak boleh membiarkan si Shen Yang dan yang lainnya tahu soal Leontin Giok ini. Kau sedang memikirkan apa? Tidak memikirkan apa-apa, Kak Jianmin. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Lihat saja nanti, naik mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Baiklah. Ayo. Sembunyi. Hei, kawan-kawan, saya Liu Jianmin yang sudah bayar uang keamanan. Kak Jianmin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengingat hubunganmu dengan Tuan Wang, kamu boleh pergi. Anak di bak truk itu harus kau tinggalkan. Kawan-kawan, ini adik saya. Beri saya muka. Jika dia ada yang menyinggung kalian, saya pasti akan bertanggung jawab nanti. Beri muka. Anu saya ditendangnya sampai rusak. Beri muka apanya? Bangun. Liu Jianmin, kau sengaja cari masalah dengan Tuan Wang ya? Bacok dia. Li Bei, hei, Kak Jianmin. Li Bei naik mobil, pergi, cepat pergi. Kenapa baru pulang? Sakit. Kenapa? Bokongku. Bokongmu kenapa? Kok kamu berdarah? Tadi waktu aku datang, dikejar anjing. Kamu digigit anjing? Bukan, dikejar anjing, lalu jatuh. Terkena duri. Kamu berbaring dulu. Cepat berbaring. Aduh, tidak bisa duduk.
Aduh, ya ampun. Aduh. Sudah mendingan? Tahan sedikit. Tunggu sebentar. Sinway, pelan-pelan. Masih ada dagingnya. Sakit. Kamu ini laki-laki, sakit sedikit saja, tidak tahan. Harus didisinfeksi pakai betadine. Kalau tidak, nanti bisa infeksi. Seperti 2 bakpao. Mau digigit tidak? Ngomong apa sih? Libe, ayo makan. Sinway, kamu sekarang semakin seperti ibu rumah tangga yang baik. Ya, aku makan dulu ya. Pelan-pelan makannya, tidak usah buru-buru. Aku sudah kenyang. Aku harus pergi ke rumah Jianmin. Pulanglah lebih awal. Sinway, senangnya memilikimu. Hai bro, kau kenapa? Semalaman tak kelihatan pantatmu. Kak Jianmin, jangan dibahas. Aku semalam dikejar anjing, jatuh. Haha, jatuh sampai masih bisa berkelahi. Kau tentu saja bisa. Ayo naik. Oke, jangan buru-buru. Aku naik dulu. Naik saja susah. Duduk yang tenang. Orang bodoh mana yang melakukan ini? Liu Jianmin, cepat pulanglah. Kejadian kemarin, aku anggap tidak pernah terjadi. Anak buahmu yang di belakang, tinggalkan di sini. Dia melukai temanku. Melukai. Hari ini kalian tidak bisa pergi. Kak Jianmin, kalian kenal? Ya, Zhao Qiang, kau baru kenal aku hari ini. Dulu setiap engkau dipukuli, kapan aku pernah lari? Jianmin, aku tahu engkau setia kawan. Tapi hari ini, kau salah pilih pihak. Sekarang pergi masih sempat. Kak Jianmin, kalau tidak, biar aku saja yang dipukuli. Kau lari saja. Banyak bicara. Lawan saja. Serang, Kak Jianmin. Xiao Bei. Kau kenapa? Bukankah kau hebat kemarin? Aduh. Dibandingkan dengan kemarin, benar-benar berbeda level. Mana dewa pelindungku? Hei. Lari, kalian tidak bisa mengalahkan mereka hari ini. Kalau aku lari, bagaimana dengan Kak Jianmin? Jika kau melarikan diri, mereka pasti akan mengejarmu. Saudaramu itu secara alami akan baik-baik saja. Aku menyuruhmu beraksi. Lari, naik mobil dan kejar aku. Jangan lari. Mobilku? Ayo, diam. Hei. Pelindung yang payah, katanya memberiku kekuatan hanya untuk menyuruhku lari, ya. Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kemauan kita belum sepenuhnya terhubung. Tadinya aku ingin mengajarkanmu beberapa jurus. Siapa sangka engkau tidak bisa menerimanya. Hari ini, aku tidak bisa memberimu kekuatan. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Kemana dia pergi? Kejar dia. Dia lari ke sana. Tangkap pencuri. Maling, tangkap maling. Saya bukan maling. Saya masuk cuma mau sembunyi dari orang jahat. Maaf. Sakit tahu. Kalau sudah di sini, bagaimana kalau kita berteman saja? Berteman? Mau kamu orang baik atau jahat? Kalau sudah masuk sini, kamu jadi milikku. Apa maksudnya?
Saya tidak mengerti. Ya, begini maksudnya. Saya sudah dengar kalau perempuan kota itu terbuka, tapi tidak menyangka seterbuka ini. Kenapa? Tidak berani? Haha. Saya cuma mau sembunyi saja, tidak ada maksud lain. Kalau kamu sudah masuk rumahku, maka kamu jadi milikku. Harum sekali. Saya tidak peduli, biarlah apa yang terjadi. Loh, kok tiba-tiba hilang? Pasti ada di sekitar sini. Cari baik-baik. Nona, saya ada urusan hari ini. Lain kali saya akan datang lagi. Kak Jianmin, Kak Jianmin, Kak Jianmin. Kak Jianmin, ngapain kau tendang aku? Nendang kamu ngapain? Dasar penakut, katamu aku nendang kamu ngapain? Kak Jianmin, saya tidak sengaja. Saya pikir kalau saya tidak bisa melawan, saya akan lari. Saya alihkan perhatian mereka. Bukankah kakak bisa lolos? Lolos bagaimana? Kau pikir aku, orang yang tidak setia kawan? Mereka mengejarmu. Tentu saja aku akan mengejar mereka. Becak saya dirampas. Apa? Kak Jianmin, tadi pagi memang ada sedikit masalah. Tapi begini, kita jangan pikirkan itu dulu. Sekarang aku akan merebut kembali becak itu. Hei, rebut bagaimana? Mereka pasti sudah bersiap-siap. Rebut. Jianmin, jangan terburu-buru. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Hehehe, kau tidak sakit kan? Kau sudah menemukan jalan keluarnya? Bos, beri aku 10 golok besar. Hei, apa yang kau lakukan, Dik? Jangan ikut campur, ambilkan saja goloknya. Cepat. Xiao Hei, ambilkan 10 golok besar. Baik, bos. Bos, barang ini sebelum jam 10 malam, antar ke pintu masuk Desa Wang. Baik, bos. Ini uang mukanya, sisanya dibayar setelah barang sampai. Hei, Dik, untuk apa golok sebanyak ini? Jangan banyak bicara. Berani ikut campur urusan Tuan Li Bei? Kenapa kita ke toko Heilong Hui? Supaya beritanya sampai ke telinga orang lain. Apa sebenarnya rencanamu? Tenang saja Kak Jianmin. Tunggu saja, aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali becakmu. Kau bilang tadi orang bernama Li Bei itu membeli 10 golok di tokomu dan akan diantar ke Desa Wang malam ini? Ya. Bang, anak itu lagi. Dia cari mati, ya? Tidak penting. Kau tetap antar barang seperti biasa malam ini. Ingat, bawa mereka ke lembah di Desa Wang. Jika urusan ini berhasil, Hailong tidak akan mengecewakanmu. Baik, aku pasti akan melakukannya. Kau suruh Ai Jiao mengumpulkan semua anak buah. Malam ini ikut aku. Bukankah mereka mau menyerangku, sarang Raja Bandit? Aku akan memberi mereka pelajaran. Berapa jumlah mata Dewa Kuda? Siap. Xiao Bei, kamu yakin bengkel Zhao Qiang malam ini tidak banyak orang? Ini 99% yakin. Baik, berarti kita jalan. Itu. Kak Jianmin, apakah kamu menyadari malam ini ada yang berbeda? Tidak ada yang berbeda. Setiap malam aku datang ke Kampung Liulin untuk menemui teman wanita. Mereka selalu terang benderang begini. Bukan itu maksudku. Maksudku, apakah ada pergerakan yang berbeda? Oh, begitu maksudmu. Biasanya mereka
bermain mahjong dan minum. Hari ini sangat sunyi. Ini berarti apa? Ini berarti tidak ada orang di dalam. Mereka pasti membawa orang ke Kampung Wang untuk mencegat kita. Lalu apalagi yang kita tunggu? Ayo pergi. Hehe. Sayangku, Papa datang untukmu. Jianmin, bukankah kamu di Kampung Wangi? Aku bisa membela diri. Kenapa? Hehehe, lebih bodoh dari saya? Otakmu benar-benar encer, nak. Siasat mengalihkan perhatian ini digunakan dengan baik. Sekarang, tanpa mengerahkan satu pasukan pun, kita mendapatkan kembali mobilnya. Saya hanya mencoba peruntungan saja. Hahaha, aku memang tidak salah melihatmu. Kak Jianmin, ini, di jalan juga tidak terlihat. Bagaimana kalau malam ini kamu tidur di tempatku saja? Ke tempatmu, aku tidak mau. Aku tidak tahan dengan dua perempuanmu itu. Buka pintunya, cepat. Antar aku. Xinwei, ini aku. Apa yang kau lakukan? Kau membuatku kaget. Jangan takut, kau wanitaku. Aku tidak akan membiarkan orang lain menyakitimu. Selain kamu, siapa lagi yang akan menyakitiku? Bagaimana aku menyakitimu? Jelas-jelas kamu yang menyakiti aku. Kalau begitu malam ini, aku akan benar-benar menggodamu. Minggir. Kalian berdua anak nakal, cukup pintar juga. Menipuku ke selokan, digigit nyamuk semalaman. Baiklah, tadinya aku ingin melepaskan kalian kemarin. Hari ini kalian berdua tidak akan bisa pergi. Tenang saja, sampah kecil seperti ini bisa aku ajar satu persatu. Kak Jianmin, aku juga bukan terbuat dari tanah liat. Baiklah, kalian berdua cukup berani ya. Hari ini kubuat kalian semua tamat. Setia kawan, ya, bagus. Kalian berdua, habisi dia. Aku duluan. Bagus, Libe. Dua orang bodoh, aku sendiri. Aar. Lari. Bantu aku bangun. Ayo. Bawaku ke rumah sakit, ayo. Aduh. Libe, naik mobil. Cepat naik mobil. Libe, naik mobil. Cepat. Kak Jianmin, membuka apotek ini sungguh tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi setelah kejadian terakhir kali, Zhou Qiang dan yang lainnya seharusnya untuk sementara waktu tidak akan datang. Pak, saya mau ambil obat. Halo, apakah Anda datang untuk mengambil obat Pak Lin? Saya guru baru di sekolah desa ini. Pak Lin meminta saya untuk mengambil obatnya di sini. Obatnya sudah saya bungkus. Obatnya agak banyak, saya antar saja ya. Baiklah. Tidak apa-apa. Sudah baik kan? Berani sekali dia melukai kepalaku. Tunggu sampai aku sembuh. Lihat saja nanti. Lihat saja nanti bagaimana aku menghabisinya. Hei. Ada apa, Kak Libei? Sepertinya banyak masuk lubang. Jangan panik, saya turun dulu lihat. Duduk yang manis ya. Sudah beres.
Aduh. Ini... Bagaimana ini? Aku akan ketinggalan bus terakhir. Hei, jangan khawatir. Kak Libei akan segera memperbaikinya. Ah, sudahlah. Sudah terlambat. Sudah tidak terkejar. Bus terakhir. Aduh. Xiaoling lapar. Ayo Kak Libei ajak tangkap ayam hutan. Ayo, ayo, ayo. Oh iya, adik. Nama lengkapmu siapa? Dan kenapa orang tuamu membiarkan gadis kota sepertimu mengajar di tempat seperti ini? Namaku Chen Xiaoling. Aku suka menjadi guru, jadi aku mendaftar untuk magang mengajar di desa. Orang tuaku tidak bisa melarangku, jadi mereka mengizinkanku. Oh, iya, Kak Libei. Ini pertama kalinya aku menginap di luar, dan tidak kusangka berkumpul di sekitar api unggun. Begitu romantis. Romantis? Ini disebut romantis? Kalau kamu suka, aku bisa membuatmu merasakan hal romantis setiap hari. Ih, apaan sih? Panggangnya sudah hampir matang. Ini, paha ayamnya. Terima kasih, Kak Libei. Sama-sama. Pantat ayam. Ciu. Kenapa kamu tidak makan pantat ayamnya? Pantat ayam? Apa enaknya sih? Kudengar makan pantat ayam bisa meningkatkan vitalitas. Aku sudah cukup perkasa, tidak perlu meningkatkan vitalitas lagi. Kak Libei, bulan malam ini sangat bulat ya. Bulat? Bukankah ini baru tanggal 9? Bulannya masih belum penuh. Kok kamu bilang bulat? Chen Xiaoling, kenapa wajahmu merah sekali? Apaan sih? Aduh, aku jadi salah tingkah. Aduh, kakiku terpeleset. Kak Libei, kau menggangguku. Maaf, aku tidak sengaja. Hei. Xiaoling. Baiklah, untuk sementara aku percaya padamu. Hei. Hei, Libei, jangan tidur, temani aku mengobrol. Aku takut sendirian. Kalau begitu, tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Hei, kau menyebalkan. Jangan tidur. Baiklah, kalau begitu, kau tidurlah. Aku akan menjagamu. Benarkah? Kalau begitu, kau jangan macam-macam. Tenang saja, kalaupun aku macam-macam. Pasti saat kau sadar. Kalau begitu, aku tidur dulu ya. Libei, kau juga tertidur? Bukankah kau bilang kemarin mau menjagaku? Semalam aku sangat mengantuk, jadi aku tertidur. Baiklah, aku maafkan engkau. Sekarang seharusnya sudah ada taksi kan? Pelan-pelan, biar aku antar kau pulang. Ayo. Aduh, kalian berdua. Silakan duduk. Terima kasih. Minum. Terima kasih Pak, tidak apa-apa. Baiklah. Ini, minumlah. Terima kasih. Xiaoling, hari ini mau makan apa? Pesan saja, aku yang bayar. Libei. Bangun.
Hahaha. Li Bei, cepat tolong orang. Li Bei. Dasar kau. Pergi sana engkau. Bagaimana keadaan Xiaoling? Kamu... Apa yang kau lakukan? Ini obat untuk pria dan wanita. Bagaimana cara menawarnya? Bisa dinetralkan dengan air dingin. Pergi kau. Pergi, pergi. Xiaoling, Xiaoling, Xiaoling. Ayo pergi. Ke toilet, ayo. Cepat. Tidak bisa. Ini menjijikkan. Ya sudah Xiaoling. Hei, 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 Xiaoling. Bagaimana? Ada apa dengan Li Bei? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ayo pergi. Kita pergi dari sini dulu, lewat sini. Kau baik-baik saja? Badanmu kurang enak? Kenapa aku baik-baik saja? Kita pergi dari sini dulu, ayo. Hei. Kau kenapa sebenarnya? Ada yang kurang enak badan? Aku juga tidak tahu kenapa begini. Hei, Li Bei. Li Bei, ada apa dengan Anda? Jangan ikuti aku lagi. Jangan ikuti aku lagi. Apakah Anda juga terpengaruh obat? Bahkan air biasa tidak bisa mengatasinya? Anda tidak mengerti. Pergi. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Kesadaranmu dan kesadaranku saat ini belum cukup terhubung. Jika Anda terus begini, itu sangat berbahaya. Cepat kembali dan cari solusinya. Enyah. Li Bei, apakah kau sudah lebih baik? Li Bei. Tambahkan lagi. Tapi ini semua air es. Tidak apa-apa. Tambahkan saja. Li Bei, aku tidak menyangka Anda akan menyakiti diri sendiri demi aku. Li Bei, terima kasih. Dia siapa? Kamu mau ngapain? Neng, lama tak jumpa. Sekarang kamu makin cantik saja. Biar paman lihat kamu. Teriak yang keras. Teriak sampai satu kampung dengar. Biar semua orang tahu betapa merdunya teriakanmu. Hahaha. Aduh. Sudahlah. Dasar kau berkali-kali mengganggu urusanku. Kamu cari mati, ya? Akan kulihat siapa yang cari mati hari ini. Tunggu. Kalau kamu mau toko obatmu, tetap buka. Lebih baik kamu diam saja. Apa maksudmu? Aku sudah putuskan untuk bergabung dengan toko obatmu. Dengan aku bergabung, nantinya kamu bisa buka toko di kota, atau bahkan di luar kota. Bisnismu akan lancar. Tidak seperti sekarang, mengemis tetangga sekitar untuk membeli obatmu. Aku Li Bei lebih baik mati kelaparan
Meskipun 1 bungkus obat pun tak terjual, aku tidak akan pernah menerima belas kasihanmu. Bagus. Beraninya engkau. Kita lihat saja nanti. Kedepannya, hidup kita akan lebih sulit. Tidak apa-apa, Kak. Besok aku akan pergi ke kota. Aku dengar Pak Chen, kepala biro di kota, sedang membutuhkan sejumlah besar obat-obatan. Jika aku berhasil mendapatkan kesepakatan ini, nantinya kita tidak perlu khawatir, tidak ada yang membeli obat kita. Kau sedang apa? Aku sedang apa? Pak sopir, ke kantor polisi. Ada preman yang melecehkanku? Kau lihat dengan mata mana? Aku melecehkanmu. Di mana aku seperti preman? Pak sopir, ke kantor polisi. Kau? Kita lihat siapa yang berani. Anak muda, hanya kau yang ingin jadi pahlawan? Minggir. Kau mau cari masalah ya? Berhenti. Kau tidak akan bisa lari. Hei, apa yang kau lakukan hentikan. Anak muda, kau juga mau cari masalah ya? Salah, Bung. Kau masih muda, jangan sampai melakukan hal yang melanggar hukum. Jangan takut, hajar dia. Masih bengong? Kalau berani, serang aku. Arge. Kah? Tunggu. Terima kasih tadi. Aku yang Yaru. Kamu siapa? Aku Li Bei. Tak kusangka. Kamu cukup berani. Demi wanita cantik wajar. Seharusnya begitu. Kamu mau kemana? Oh, aku mau ke kantor dinas perizinan. Biar kuantar. Tidak usah repot-repot. Tadi kamu sudah menolongku. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku. Ayo. Hei bos. Mereka yang memukul saya. Anak itu berani-beraninya datang sendiri. Wanita itu lumayan juga. Tanganku hampir patah. Hari ini dia tidak akan lolos. Sudah siap semua? Siap, bos. Dijamin, bos. Buat dia menderita. Sial, ayo. Pak Chen. Masuk. Pak Chen. Anda. Pak Kepala, halo. Saya Li Bei, saya dari kota Liulin. Iya. Langsung saja, ada perlu apa? Begini, Pak. Saya sedang sibuk sekali. Saya dengar Bapak membutuhkan sejumlah tanaman obat. Kebetulan saya punya jalan. Jadi, saya datang ke sini. Obat yang kami butuhkan, bukan sembarang tanaman obat. Itu harus obat yang bisa menyembuhkan akonitum. Yang lain saya tidak berani bicara, tapi yang bisa mengobati racun akonitum ini. Mungkin hanya saya yang punya. Benarkah? Ayo. Berapapun yang Anda punya, saya beli semuanya. Soal harga, sebenarnya tidak masalah. Saya hanya berharap tanaman obat saya bisa membantu lebih banyak orang. Tenang saja. Asal tanaman obat yang Anda punya memang bisa mengobati akonitum, rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok. Tanaman obat di sana akan saya bantu kenalkan. Sungguh, Bapak tenang saja. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan Bapak. Kalau begitu, semoga kerja sama kita sukses. Ya, sukses. Ya. Wah, cepat sekali keluarnya. Sudah beres semua? Sudah beres semua. Tadi terima kasih ya, sudah menunjukkan jalan. Sama-sama. Justru saya yang harus berterima kasih. Sudah menolong saya. Kalau begitu saya pergi dulu ya. Saya harus segera kembali. Saya ikut denganmu. Oh ya. Zhaoguang. Kalian saling kenal? Lebih dari sekadar kenal, kami teman lama. Hahaha. Kalian mau apa? Mau apa?
Kau yang membuatku masuk rumah sakit. Sekarang aku sudah keluar. Menyapa saat bertemu, apa tidak boleh? Jangan hiraukan mereka. Ini di kota. Lihat saja apa yang berani mereka lakukan. Sobat, pacarmu lumayan juga. Ingin pinjam sebentar? Kau berani. Serang. Jangan sentuh dia. Kalau berani, hadapi aku. Lari. Tangkap dia. Lepaskan aku. Aduh, Nona. Li Bei. Kau brengsek. Serang dia. Pergi. Pacarmu sekarang ada di mobilku. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Ayo. Li Bei langsung menghajarnya. Sialan, mereka bertiga melawan aku sendiri. Mana bisa menang? Tidak apa-apa. Tadi aku tertidur, tidak menyangka engkau sedang merayu wanita, tiba-tiba berkelahi. Jangan takut. Sialan, aku lawan kalian semua. Kau kejam juga. Jangan Uang mau. Kau mau mati ya? Kuberi kau 3 hitungan. Kalau kau tidak lepaskan, hari ini kau tamat. 1, 2. Busuk sekali. Bos, ada apa-apa bisa dibicarakan? Ada apa-apa bisa dibicarakan? Bos. Bicara baik-baik. Bicara baik-baik apanya? Bisa dibicarakan. Pergi. Kau pria paling berani yang pernah kutemui. Ya. Selesai sudah. Bagaimana jika Nona Sinwe tahu? Cepat ganti bajumu. Li Bei. Sinwei, aku sangat merindukanmu. Li Bei, apa kau mabuk? Tidak. Kau? Tidak punya hati? Hanya saat mabuk kau berani menemuiku? Bukan hanya saat mabuk, aku berani menemuimu. Kepala desa datang hari ini? Untuk apa dia datang? Apa dia datang untuk masalahmu dengan Liuran? Tidak. Dia tampak seperti sengaja menanyakan tentang jimatmu. Jimat? Halo? Apa? Ada apa? Pak Camat tidak setuju. Kita mengumpulkan tanaman obat di desa. Lalu bagaimana? Aku akan menemui seseorang. Mungkin dia punya jalan keluar. Li Bei, kenapa kamu datang? Yaru, aku datang menemuimu karena ada urusan. Ada urusan? Masuklah, duduk di dalam. Wanita ini masih saja menggoda. Bagaimana kamu bisa membeli rumah sebesar ini? Rumah ini dibeli oleh orang tuaku. Mana mungkin aku punya uang untuk membeli rumah sebesar ini? Oh ya, Yaru. Bukankah kamu kenal Pak Camat? Aku ingin bertanya di mana rumahnya. Pak Camat, untuk apa kamu mencarinya? Ada beberapa hal yang harus kukatakan sendiri padanya. Kamu cukup memberitahuku di mana rumahnya. Pak Camat jarang pulang ke rumah. Istrinya di malam hari, biasanya sendirian.
Saat ini, kukira dia pasti pergi ke tempat Liu Guanyu. Benarkah? Kalau begitu, kita langsung saja ke rumah Liu Guanyu. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku akan mengambil jaket. Baiklah. Sinwei. Hubunganku dengannya benar-benar bersih. Aku bersumpah. Mana mungkin aku percaya? Aduh. Ini dia, rumah gubuk ini. Dibangunkan oleh Pak Camat untuknya. Lihat ke dalam. Minggir. Berdiri bersama. Aduh, malam-malam begini, melelahkan sekali. Seharusnya kamu senang sekali. Bagaimana akhir-akhir ini tidak melihatmu pergi menemui perempuan itu? Perempuan yang mana? Jangan kira aku tidak tahu. Bukankah itu yang Yaru yang dari kota? Dia tidak sebaik dirimu. Bahkan jika dia memohon padaku, aku tidak akan mau dengannya. Berani memanggilku perempuan jahat? Kurasa kau tidak ingin menjadi laki-laki lagi. Yang Yaru, berani kau menendang suamiku? Memukulku? Kuberitahu kau, orang yang berani memukulku belum lahir. Dasar wanita brengsek. Dasar brengsek. Istrimu ditindas seperti ini, dan kau tidak berguna. Sudahlah, jangan ribut. Hicks untuk apa? Kau membuatku semakin kesal. Diam. Yang Yaru. Aku akui, kata-kataku tadi keterlaluan. Maafkan aku, ya. Berbesar hatilah. Jangan ribut lagi, ya. Zhang Yuansheng, aku peringatkan kau. Jika kau berani lagi malam-malam datang ke rumahku dan mengetuk pintu, menggangguku, aku akan melapor ke kantor desa dan memberitahu semua orang siapa engkau sebenarnya. Kulihat nanti. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi atau mengusikmu dan tidak akan menjelek-jelekanmu lagi, oke? Tidak. Kenapa tidak bisa? Li Bei, tenang saja. Hari ini aku pasti akan membantumu. Zhang Yuansheng, kukatakan padamu. Kalian berdua, apa yang sebenarnya terjadi? Sebaiknya engkau mengaku saja, kalau tidak, besok aku akan pergi ke kantor desa dan ke kota untuk melaporkanmu. Pak Camat, karena sudah sampai ke titik ini, maka aku akan bicara terus terang saja. Dulu, di desa ini kita selalu didorong untuk membuka toko obat. Tapi kenapa sekarang kita dilarang mengumpulkan tanaman obat? Soal ini, begini. Ini adalah keputusan desa. Tanaman obat ini akan dijual secara terpusat oleh desa. Jika engkau keberatan dengan hal ini, besok kau bisa langsung datang ke kantor desa menemuiku. Boleh. Datang ke kantor desa menemui Bapak, tentu saja boleh. Tapi begini Pak, saya ini orangnya, mulutnya ember, tidak ada yang bisa menutupinya. Kalau besok saya ke kantor desa, saya pasti akan membocorkan masalah ini. Ayo. Hahaha, Li Bei. Duduk. Ada apa? Bicara baik-baik. Aduh, sudahlah, jangan menangis lagi. Sana, ambilkan Li Bei dan kedua gadis ini segelas air. Cepat. Pak Camat. Saya ingin tahu siapa dalang dibalik semua ini. Kepala desa kalian yang menemui saya, dia sukarela menyerahkan hak penjualan tanaman obat ini. Saya tahu itu dia. Dia ingin mengambil kembali hak penjualan tanaman obatmu ini. Lalu dia memberi saya 2 toko. Bapak Camat, Anda juga seorang pejabat publik. Kepala desa bertindak seperti ini, apa Anda tidak takut nanti orang lain tahu? Anda akan kehilangan jabatan Anda. Begini saja, besok pagi Anda telepon kepala desa, beritahu dia keputusan Anda. Kalau tidak, saya akan membocorkan pertemuan rahasia Anda dengan Janda Liu. Pikirkan baik-baik, pikirkan sendiri. Sinwei, ayo pergi. Sinwei, tunggu aku. Lebih baik kau temui Yarumu saja. Sinwei, Yaru memang begitu orangnya. Aku dan dia tidak ada apa-apa.
Kalian juga bukan dalam hubungan yang pantas kan? Cemburu lagi ya? Kau yang cemburu. Keluar. Keluar sana. Maksudmu, Libe jadi berbeda karena Leontin Giok itu? Benar sekali. Semua yang kukatakan benar. Saya tidak berani membohongi. Ku bilang, kalau engkau berani membohongiku, ku buat hidupmu sengsara. Tahu. Saya pukul Pak Ketua. Simpan dulu. Masih berguna nanti. Dibawa pergi. Berputar cukup jauh. Ternyata anak ini bersembunyi di bawah hidung He Long Hui. Kali ini kita tidak boleh membiarkannya lolos. Jangan khawatir Pak Polisi, sedang dipasang di rumah. Besok bisa dikirim. Libe kena masalah. Ada apa? Penduduk desa yang makan jamu dari toko kita, semuanya diare. 2 atau 3 orang yang parah sudah dibawa ke puskesmas. Apa? Cepat kembali dan lihat. Baik, mohon tunggu sebentar ya. Saya ambilkan jamunya sekarang. Aduh, saya juga tidak tahu kenapa. Setelah makan, semuanya mulai diare. Tunggu sebentar. Saudara-saudara sekalian, jamu dari toko kami pasti tidak akan menimbulkan masalah. Tapi masalah ini pasti akan saya selidiki dan akan saya berikan penjelasan. Selain itu biaya pengobatan semuanya pasti akan ditanggung oleh toko jamu kami. Jangan khawatir, kakak ipar, di mana Sinwei? Sinwei yang paling parah sakitnya. Dia sampai lemas dalam perjalanan ke rumah sakit. Cepat pergi dan lihat dia. Dokter. Maaf, saya dari Desa Liulin yang diare itu. Bagaimana keadaan mereka? Ya. Desa Liulin, saya ada urusan yang ingin dibicarakan dengan Anda. Dokter, tidak apa-apa kan? Ada masalah, dan masalah besar. Mereka diberi obat pencahar. Obat pencahar? Benar. Makanan mereka diberi obat. Ini laporan pemeriksaannya. Anda bisa melihatnya. Bagaimana kondisi pasien? Yang lain baik-baik saja. Tapi ada yang bernama Sinwei, kondisinya agak serius. Dia sedang pilek. Ditambah lagi beberapa hari ini, dia makan makanan yang mengandung obat pencahar. Perlu dirawat inap untuk observasi lebih lanjut. Untuk keadaannya sendiri, Anda sebaiknya pergi melihatnya. Baik. Sinwei. Ini salahku kau jadi seperti ini. Aku percaya padamu, obatmu pasti tidak bermasalah. Masalah ini, aku pasti akan selidiki. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini. Apotek besar ya. Sebentar lagi hancurkan ini untukku. Hei, apa yang kau lakukan? Kali ini kau memprovokasi orang yang seharusnya tidak kau provokasi. Tahu? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Memberimu renovasi baru. Hancurkan. Berhenti. Lepaskan. Kita punya masalah pribadi. Kenapa engkau menghancurkan apotek? Masalah pribadi? Kau melukai tanganku, lalu ingin pergi begitu saja? Lalu apa maumu? Apa mauku? Aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota ini lagi. Hancurkan. Hei, hentikan. Bos, ini agak sulit. Sekumpulan orang bodoh. Lihat aku. Hei. Hei. Kau melukaiku lagi. Tunggu saja kau. Pengecut semua. Xiaobei, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Semakin mereka mengganggu, semakin aku ingin membuka toko obat ini.
Tidak ada yang bisa menghentikanku. Obat pencahar yang terakhir, khasiatnya kurang kuat. Semua silakan gunakan untuk satu pengobatan. Seharusnya tidak akan ada masalah lagi. Sini. Li Bei, salah paham denganmu? Kali ini kau sangat membantu. Jika nanti ada yang kurang nyaman, kapan saja datang cari kami. Masalah kali ini, aku lihat pasti ulah Pak Kepala Desa. Dulu kita benar-benar buta, memilihnya jadi Kepala Desa. Ngomong-ngomong soal Pak Kepala Desa, rasanya sudah lama tidak melihatnya. Entahlah, mungkin karena aibnya terbongkar, jadi tidak berani muncul. Iya, tidak perlu peduli hidupnya atau matinya. Lebih baik tidak usah kembali selamanya. Hei, kalian jaga toko. Aku mau keluar sebentar. Kau mau kemana? Rahasia. Kalau begitu, saudara-saudara, silakan pulang dulu. Kalau ada perlu, datang lagi saja. Baik-baik, hati-hati di jalan. Pak, ini model terbaru kami. Model terbaru. Sangat disukai para wanita. Benar kan? Ada yang lebih indah lagi? Saya tidak mau model yang terlalu umum. Ada... Bagaimana dengan yang ini? Ini edisi terbatas kami. Sangat cocok untuk lamaran. Bagus-bagus. Saya ambil yang ini. Tolong bungkuskan untuk saya. Pergi kemana ya? Tidak bilang-bilang padaku. Ada surat. Jangan-jangan ini dari Sinwei untukku. Benar-benar romantis. Apa isinya? Ingin bertemu Sinwei? Datanglah ke gudang. Ditahan di mana? Dikurung di gua bawah tanah. Baiklah, sesekali beri dia minum, tapi talinya jangan sampai dilepas. Baiklah, aku akan menggantimu. Sepertinya mereka memang membicarakan Sinwei. Kalau begitu, kita cari di gua itu. Ayo. Sinwei, aku datang menyelamatkanmu. Sebesar ini, apa mungkin Sinwei? Pak Kadis. Cepat. Bawa aku pergi. Ternyata dia diikat oleh orang-orang Helong Hui. Di sini, sepertinya masalah Leontin Giok juga dia yang bocorkan. Kali ini. Kita selamatkan dia atau tidak? Ayo. Selamatkan. Kalian bagaimana bisa begini? Kita semua saudara. Kau akhirnya datang. Li Bei. Kau lepaskan dia. Itu tergantung ketulusanmu. Jika kau melepaskannya, aku akan memberikan Leontin Giok kepadamu. Tuan Ketua, kurasa mereka tidak berani bertindak gegabah. Leontin Giok, cepat. Aduh, mataku. Tuan Ketua, ketemu. Tidak, ini palsu. Palsu? Iya. Menipuku, aku akan segera mengejarnya kembali. Ayo cepat pergi, kalung Giok itu palsu. Mereka akan segera mengetahuinya. Lalu, bagaimana? Mereka akan segera mengejar kita. Kak Jianmin, kita berpisah saja ya. Kamu ke sini, aku ke sana. Oke, hati-hati ya. Ayo cepat, jalan cepat, jalan cepat. Tidak bisa lewat. Kejar mereka ke sana. Cepat pergi. Kamu baik-baik saja, Sinwei. Lari, terus lari. Serahkan Giok yang ada padamu. Aku akan mempertimbangkan melepaskan kalian berdua.
Kamu pikir aku bodoh? Kalau aku menyerahkan giok asli, aku benar-benar tidak akan bisa pergi lagi. Kamu pikir kalau tidak menyerahkannya, kamu bisa pergi, ambil sendiri dari dia? Apa yang kamu lakukan? Li Bei. Bawa wanita itu kembali padaku. Kamu masih mau jadi pahlawan penyelamat wanita. Aku beritahu kamu, sekarang malah wanita yang menyelamatkan pahlawan. Ambil dia. Jangan, Li Bei. Lepaskan aku. Li Bei, kamu tidak apa-apa? Li Bei. Li Bei, Li Bei, kamu tidak apa-apa. kamu tidak apa-apa. Jangan membuat kakak khawatir. Ternyata kamu... Itu Jianmin yang datang untuk meminta bantuan tadi. Lupa memberitahumu, Pak Direktur Chen Li Bei. sebenarnya Li Bei. ayah. Li Bei. Li Bei, cepat bangun. Kamu akan menikah. Sudah bangun, haha. Aku tidak sedang bermimpi kan? Kamu bodoh, kamu sudah aman sekarang.